Selamat pagi, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, OMK, dan adik-adik sekalian. Pagi ini, marilah kita mengikuti renungan dari Pak Kris Nugroho, Seksi Katekese Paroki Jagakarsa, Gereja Ratu Rosari. Renungan diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Kasih Yesus menghalau kuasa jahat. Seorang pembicara di depan suatu audiens akan menarik jika ia menggunakan contoh-contoh yang kontekstual yang terkait dengan budaya atau peristiwa-peristiwa yang sedang hidup atau dipercayai kebenarannya oleh para pendengarnya. Jika demikian, yang ia sampaikan akan lebih mudah diterima dan dicerna karena contoh-contoh yang ia sodorkan tidak melayang di awang-awang. Demikian juga halnya dengan seorang penulis. Karangannya akan lebih mudah masuk dalam pikiran para pembaca. Hal yang sama juga kita temui dalam perikop dalam Injil hari ini, ketika pengarang Injil Matius mengisahkan peristiwa Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan. Dalam Injil hari ini diceritakan Yesus mengusir setan dari 2 orang yang datang dari kuburan untuk menemuinya. Kedua orang itu sangat berbahaya sehingga tak seorang pun berani melewati jalan itu. Mereka bertanya kepada Yesus, apa urusan Yesus dengan mereka? Apakah Yesus hendak menyiksa mereka sebelum waktunya? Kebetulan di dekat tempat itu ada sekawanan babi yang sedang mencari makan, dan 2 orang yang kerasukan itu diminta kepada Yesus untuk menyuruh mereka untuk masuk ke dalam babi-babi itu jika Yesus hendak mengusir mereka. Menyetujui permintaan mereka, Yesus menyuruh mereka pergi untuk masuk ke dalam babi-babi itu. Segera terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Kemudian penjaga-penjaga babi itu lari, dan setibanya di kota, diceritakannya lah peristiwa yang baru saja terjadi. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan mendesaknya untuk meninggalkan daerah mereka. Mengacu pada situasi di zaman Yesus pada waktu itu, pengarang Injil hendak menunjukkan bahwa kuburan adalah tempat kematian di mana para setan bertempat tinggal, dan babi adalah binatang najis bagi orang-orang Yahudi. Oleh karenanya, setan-setan itu minta Yesus untuk memperbolehkan mereka memasuki babi-babi itu, sebab setan adalah lambang kekotoran atau ketidakmurnian, sedangkan danau atau laut melambangkan kekacauan sebelum penciptaan alam semesta, tempat yang cocok untuk kekacauan jiwa.
Akhirnya, orang-orang di kota itu yang meminta Yesus untuk meninggalkan tempat terjadinya peristiwa itu menandakan bahwa mereka lebih menyukai suatu tempat yang sesuai dengan hati mereka yang jauh dari Allah. Permenungan bagi kita ialah bahwa hati kita yang terkadang kerasukan roh kekotoran, roh kematian, hendaknya kita meminta Yesus untuk mengubahnya menjadi roh kesucian, roh kehidupan, agar hidup kita semakin dekat dengannya. Sekian renungan dari Pak Kris. Semoga kita dapat menanggapinya dengan melaksanakan firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.